dan loncat tuh. udah ada back Pony kalau kehilangan satu kapten beraninya ternyata Ziko lagi nih. Oke, dia loncat ke depan Pony Aren akan bertemu dengan permain dari Aura orang Nebi dan ini dia Evos yang sempat dengan Bobek dan lihat dan teknik misalnya Jatin dalam kalian kita gak bakalan berlama-lama lagi untuk ke ronde ketiga di map Kalahari. Ya, it's coming right at you. Yang menang Kalahari sendiri apakah kira-kira di antara Evos atau Red Bull Rebellion, dan dari pesawatnya sendiri bergerak dari arah Oldhampton menuju ke arah Stonebridge untuk kali ini. Still guys, Evos seperti biasa melakukan classic Evos play di mana di sampingnya ini cukup bold, cukup menarik karena memang sudah ada teman-teman dari Airwolves dan juga udah ada teman-teman dari Red Bull Rebellion, yang mana Red Bull Rebellion sendiri memang sangat good point, tapi ada yang berdarah. Kalau kita perhatikan sudah ada Pac-Man bertemu dengan para pemain dari DG Sport. Pac-Man berhasil natakin habis para pemain dari DG Sport. Sampai turun dulu, terseok-seok menyisakan Jafra aja. DG Sport, like seriously, ini baru 40 detik turunnya pesawat. Apakah ini akan menjadi hari akhir DG Sport di ronde ketiga ini? Karena kalau lihat, Jafra ternyata masih cukup cemerlang dan menjual satu Chansu yang sudah cukup on-field. Langsung beri harusnya, tapi gak bakal dibiarin oleh teman-teman dari RRQ. Yang mana kita perhatikan Chansu harus sedikit lagi tolong, tidak. Ternyata Legalat pun menjadi korban selanjutnya. Chansu tidak tertolong, Legalat juga udah harus jatuh. I'm good, selain berhasil dapetin view. Oh my god, Aura, apakah Aura di sini akan tusun juga lagi? Waduh. Pertempuran terjadi di mana-mana. Ini dia. Ada Aura Esport yang mana Deadly berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana. Oke, bakal coba nolong seorang view yang sempat terknok dan oke, dari samping ada Amek juga dengan XM8-nya berhasil natakin balik strafing yang sangat baik dari Amek dengan XM8. Apakah ini malah akan menjadi mimpi buruk untuk Nightmare sesuai nama timnya? Aimbotnya sendiri sih udah langsung cabut sih. Karena emang bener-bener pastinya udah bakalan jauh lebih sulit, mengingat juga tadi EC-nya juga udah lumayan sekarang, tapi ada dari RRQ dan DG Esportnya. Aduh. 2 menit pertama baru turun pesawat, lu harus kembali ke lobby room. Lu nonton gak yang match sebelah sih? Iya. Itu bener-bener keras banget sih. Late game-nya aja bisa sampai 40-an, dan ini dia bener-bener kayak karakteristik gameplay yang dimiliki dari grup B dan juga grup C. Pecah habis ya, beda cerita sama grup A yang mana kemarin sampai zona mau keempat aja itu masih 12 tim. Terus itu bener-bener masuk ke zona keempat, 47 live. Betul. Satu orang doang yang dipulangkan ke lobby. Bete banget gue kemarin nontonnya, tapi kalau jadi karena penumpukan di akhir tidak ada nafas untuk caster gitu. Nah, ini dia langsung aja masih dengan I'm God, di mana I'm God walaupun sudah kehilangan kawannya di comment post, sepertinya dia tidak mau meninggalkan kawannya mungkin di sini ya. Ingin membuat sejarah baru 1 lawan 4 di sini dengan mulai bersiap dengan shotgun tangannya, shotgun pistol, apa yang akan terjadi? Dimajuin di force rush begitu saja. 2 orang sekaligus di mana M-God loncat nice move dari M-God berhasil menggocek teman-teman dari Aura, di mana berhasil melakukan ketik, tapi pada era harus tumbang juga, but still always nice move, boleh gue bilang. Ya, yang mana itu benar-benar harusnya ketika dinaikin ke tower itu baru loncat sekali, itu langsung kena spray dan udah benar-benar instan. Tapi dia tadi sempat juga ketika turun dan benar-benar selamat sampai komen postnya, dia ngelakuin zigzag masih bisa selamat, walaupun akhirnya benar-benar ke spot juga sama Aura Esport itu sendiri ya. Lagi dia nih. Gak tau nih, ini ada apa sama Lovre sama RRQ? Udah dari CPR. Iya, dari CPR. Terus tadi dari Central. Iya. Sekarang di The Mess. Saya suka ya. Selalu ada peperangan, dimana kalau kita perhatikan juga sudah ada yang membagi posisi, dimana udah ada Pac-Man juga kehilangan banyak darahnya, bakal coba maju oleh Kapten J, dikawal dengan Father juga, bersiap dengan satu senjatanya di arah depan. Coba tembak langsung begitu aja, double barrel di tangan, tapi kanan harus jatuh oleh Venom, maju ke depan udah ada Pac-Man. Fonis kali ini RRQ yang harus tumbang, dan ini adalah poin segar untuk Louvre Kings. Yang mana sebenarnya emang kayak ganti-gantian sih antara Aerowolf bersamaan dengan Louvre. Ini kalau kayak gini gimana ngitung poinnya? Iya. Ganti-gantian terus-terusan ya. Iya, tapi satu hal ilmu pastinya adalah Aura gak boleh tumbang lebih awal banding 2 tim tersebut, Louvre King dan juga Airwolf.
Ya, yang mana ini benar-benar kayak udah mau masuk ke setengah gamenya itu sendiri. Kita sekarang ada di round ketiga. Jadi gue rasa kalau emang auranya sedang mau up itu harus dari sekarang. Dan ada player of the match kita di sini, Mamang Lord ya. Finally back to the game. Back to the game setelah tadi melihat fight yang cukup menegangkan di area sentral juga ya. Yes. Seru banget dan cara mereka pembagian posisi juga bagus banget sampai ke Roman Lion tadi. Wah, menarik banget. Tapi kalau kita berpindah sekarang ke arah confinement, ini sudah ada teman-teman dan berpindah lagi. Ini udah dari Airwolf yang memang lebih mencari jalur aman harusnya ya. Ya, yang mana jangan sampai dari Airwolf sendiri mengulang dari kesalahan yang sebelumnya di match pertama ketika dia memutuskan jalur aman dan dia benar-benar menghindari team fight. Justru dia yang bakal kabut di late game nanti. Gue rasa Airwolf sendiri punya kekuatan kalau emang dia mau ngajuin team fight, dia benar-benar set up fight-nya ke arah musuhnya itu bakal lebih bagus ya harusnya. Ya, it's a good thing ya. Dan ini kita bakalan melihat sedikit lagi harusnya bakalan ada informasi sementara karena sudah ada ini dia standing sampai dengan ronde kedua tadi di mana udah ada Island of God, Airwolf, Lover Kings, terus The Eternal, Omnicares, Aura Esports. Adalah tim yang paling bawah. Kalau trennya tetap kayak gini, dengan catatan Louvre-nya tuh harus 20 sebenarnya. Louvre-nya harus 20, tapi sekarang Louvre-nya juga masih ada di bawah Aero dengan gap point ya. Masih tipis-tipis. Terus ini kenapa Island of God yang udah benar-benar ada di bawah ngacak yang ada di atasnya sendiri dong? Wah. Biasanya emang kayak gitu. Kalau udah penghujung matchday itu selalu ada kejutan dari tim-tim yang memang ada di papan bawah gitu ya. Kalau sampai dari Island of God yang bawa pulang 20 poin sih. Nah, itu belum tentu juga ya. Belum tentu juga sih. Belum bakal kulihat pastinya, tapi kalau nggak salah finishnya untuk Louvre sendiri ranking harus 20 poin. Harus 20. Berarti ketika dia benar-benar nggak mencapai angka 20, kita nggak tahu sih sebenarnya. Kita nggak tahu. Kalau misalkan Aura yang gue tahu dia kalau mau aman di peringkat pertama dia 14, kalau mau aman tetap di sana dengan catatan Louvre-nya di bawah 10 itu dia 10 aja udah aman sebenarnya. Gitu. Ya. Tapi kita nggak tahu kita bakalan lihat sih dari ronde ketiga ini bakalan seperti apa. Melihat dari Aura yang sendiri juga kali ini masih hidup. By the way, ini sekarang zona pertama mau masuk ke zona kedua, ada 9 tim dengan 36 pemain yang live. Ini dia, dan sudah ada DG Eternal, di mana DG Eternal sendiri adalah tim besutan dari Bang Leda yang kebetulan Bang Leda hadir di sini ya kan? Seriously? Nanti kalau nggak salah bakalan ada spesial wawancara kalau nggak salah ya. Oke, kita akan lihat aja kalian jangan sampai bener ditinggalin tayangan dari Free Fire Master League Season 2 untuk matchday 12-nya ya. Jangan lupa di-share, di-like dan juga kalau kita perhatikan sudah ada Bion yang harus terkena down, posisi cukup sulit, bakal coba langsung dipantau oleh Kapten Aljon bakal memantau memastikan Bion tidak bakal ter-revive oleh temannya, tapi dibalas juga dari samping oleh Lord dengan SKS-nya. Jangan datang harusnya merecover seorang Kapten Aljon. Yes, yang mana kali dari Island of God sendiri belum terlihat pergerakan untuk coba ngerasing ke arah dari Airwolf. So, kayaknya bisa gue bilang kali ini bakalan keluarnya mid range aja, tapi bakalan bahaya karena ada tim lain juga dari DG Eternal ya tadi ya berarti ya. Nah, bakalan coba sepertinya join fight ke arah Airwolf. Di arah zona sudah ada Aura Esports, di depannya ada Eternal, terus ada Aero. Ini podcast semua. Kenapa ini? COD apa di sini? COD apa? COD ini ya? Lagi COD AR. Apa COD SMG? Apa gimana? Kok janjian gini sih bapak-bapak? Tukar tambah. Iya. Tukar tambah poin sih bahaya sih. Jangan sih. Ini berbahaya banget dan ini sepertinya dari teman-teman Island of God sadar sudah nggak memungkinkan untuk maju lebih jauh karena dia udah ada teman dari Airwolf, makanya mereka menarik diri jauh, tapi masih ada vision yang cukup jauh dari Black dengan 60-nya. Kit SR pun menjadi korban pertama dari kecaman time M60 seorang Black. Yes, yang mana Island of God juga kesal 2 orang, tapi kali ini kita bakal lihat Aura Esports yang seharusnya kali ini benar-benar ngeliat vision para pemain dari DG Eternal dan sepertinya memutuskan untuk menahan di luar circle dan Deadly dengan 6 medkit tadi yang dimiliki udah digunakan 1. Gue rasa nggak akan begitu cukup karena mengingat ini kalahannya sih sakit sih. Betul, dan yang paling penting adalah tidak ada global tadi di Deadly. Itu dia. Dan dia berarti nggak pakai Wager juga ya, pakai Wager yang lain ya. Sebenarnya bisa aja digantikan skillnya, cuman gue nggak tahu juga ya. Kalau misalkan dia ternyata emang nggak pakai Wager, itu danger menurut gue karena saat ini dia lagi emang nggak punya glue, harusnya dia pakai Wager sih harusnya. Oke, ternyata nggak jadi COD, barangnya KW soalnya. Mundur lagi, jadi benar-benar dari DG Eternal juga nggak tim fight, Wolf juga masuk ke next circle. Dari Aura dan AUJ mutusin ke belakang circle buat masuk lagi ke dalam
set yang lebih aman ya. Yoi, dan ini dia Bigetron Beat yang tadi sempat berhasil dapetin Buya juga ya. Yes. Yoi, mereka harus tetap konsisten, apalagi Red Bull kalau gue bilang lagi mengalami arus ombak yang cukup menggoyangkan Red Bull ya. Ya, Kesempatan besar untuk teman-teman dari Bigetron. kali ini bakal langsung ketemu sepertinya sama tim Louvre yang mana ada Fadir yang udah langsung pindah dari sisi kirinya padahal ini. Oke, langsung dibuka keluar di atas pun. Di atas. Dan coba diamankan oleh seorang Jigo dengan SSM-nya. Ada satu landmine terdeteksi. Git bakalan kehilangan satu Kapten J. Sektor lagi, namun kehilangan banyak sekali poinnya. Samping dari duel juga untuk dari teman-teman di Bigetron. Coba dihancurkan oleh Git. Masih dikasih hadiah heal fake net ke arah depan. Coba langsung jump shot dengan double barrel. Masih bisa reload dulu sedikit Anca. Terlihat dengan teman-teman dari Bigetron menarik diri, mengirim satu ikam di arah depan dengan double barrel sambil menunggu dan ikan posisi ikam terancam dari samping juga udah coba dipastikan dari arah yang berlawanan oleh Louvre Kings. Yang mana kali ini ada UAV drone juga yang lewat benar-benar bikin kasih tahu posisi dari Red Bull Rebellion bakalan sulit banget kalau misalkan mereka harus keluar di luar dari objek ini karena belum sama Kita hati-hati jangan jepit itu dia kalau coba ditembak dulu sedikit langsung merasakan panasnya peluru yang datang dari Louvre King masuk ke dalam aja coba diterobos oleh teman-teman dari Louvre bersiap aja udah ada Venom yang lagi-lagi kiraan banyak darah yang coba dijamkan begitu saja maju ke depan Gary dengan gagah beraninya ternyata si kalau lagi-lagi take advantage dapetin satu momen pada jatuh menyisakan Git bersama Venom membuka di sini bakalan coba diajar Git pun keluar apakah Git mampu keluar dari Graven Bigetron Beat cukup sulit udah jatuh juga Venomnya dan ternyata ada Gare yang sudah bertolong eksekusi Venom dan ternyata Louvre King still take the advantage. Oh my god, saya kali nggak bisa. Maksud gue Bigetron yang take advantage. ya yang mana benar-benar tadi Venom itu gue rasa dalam posisi yang sulit dia benar-benar kejebak di dalam bersama dengan 3 pemain dari Bigetron. Tapi kita ngomonginnya nanti karena ada team fight lagi antara dari DGA Eternal yang bakal ketemu sama tim Aerowolf. Oke Aerowolf saat lagi bakal coba baku tembak berjibaku saja loncat ke depan Reven dengan MP full ya saat Mega Zip tapi bakal jatuh juga menyisakan Rahmat yang mampu ke Rahmat menyelamatkan kawan-kawannya yang posisinya juga udah cukup sulit termakan zona dari teman-teman Aerowolf yang memang sejak haus poin untuk menempati peringkat pertama. Gimana kalau kita perhatikan juga Rahmat lihat deteksi posisinya udah ada satu grapple juga coba digunakan oleh satu player dari Aerowolf terlihat satu lagi Rahmat tergocek harusnya back masuk ke dalam zona awas jangan banget karena sulit banget posisinya diras begitu aja dan yes Eternal puas di posisi ke-8 dan Guns selain berhasil mendapatkan satu rastis tapi si Queen Lair tereliminasi tapi udah jatuh ada Onyx di sini Onyx Ares akan bertemu dengan pemain dari Aura Esports Zay berhasil dapetin love sudah tereliminasi Ares puas posisi ke-7 masih ada Amek coba diarep Dimasukin lagi dong dimasukin lagi Deadly udah mulai posisinya terpojokkan oleh Mr. Home dengan baretanya coba tembak tapi Lord ternyata berhasil dapetin satu orang maybe dan berharap puas posisi ke-8 Bigetron Beat Amek juga udah jatuh Kevin berhasil dapetin dengan MP5-nya Zay loncat ke Aura satu aja Captain Deadly Captain Deadly save day karena kalau gue lihat Deadly juga ada cukup sulit posisinya dan dia harus di posisi ke-5 Aura Esports 4 tim 12 pemain benar-benar terjadi tim fight di mana-mana mulai itu dari DG Eternal bersama dengan Aerowolf sampai sekarang Red Bull Rebellion bahkan Island of God yang sebenarnya dari tadi kita lihat benar-benar dapetin cicil-cicil 1 poin kill ke arah Bigetron dan juga tim-tim lainnya. Ini dia EVOS yang sempat dari tadi tidak terspot kamera langsung berhasil memakan korban dengan counter yang dimiliki oleh seorang Mr. 05 bakalan coba dicari sisa player dari musuhnya berhadapan dengan Glue Abu dengan cukup percaya dirinya bersiap langsung melawan dengan double barrelnya nyari tapi tidak juga karena Abu dengan percaya dirinya berhasil dapatkan satu ada Black juga yang mencoba cover berhasil dapetin Abu begitu saja turun dulu ke bawah coba regroup udah nggak mungkin tolong Abunya coba tembak dengan satu pertolongan yang baik juga dan Mr. 05 dengan SKS-nya tapi akhirnya Black pun berhasil selamat dari genggaman permain Kelvin dan lihat coba tembak aja dari arah atas oh my god posisinya nggak ngenakin untuk Red Bull Rebellion tapi lebih nggak ngenakin lagi untuk EVOS karena EVOS sekarang sudah ada di luar zona ya yang mana kali ini benar-benar gue rasa dari Black sendiri udah nggak bisa berbuat apa-apa dan di EVOS mereka juga benar-benar harus masuk ke dalam zona tapi nggak perlu khawatir karena dulu yang dimiliki sama Mr. 05 resource-nya udah lumayan banyak dulu udah 7 harus ya dia bisa sih untuk masuk ke next circle dan ada grab hook gun juga yang dimiliki gila ini
Mr. Lima masih memastikan posisi kematiannya baik tadi. Kalau gue lihat dia grapple hook ke arah atas. Lihat tuh ya. Nah kan bener aja. Langsung diculik begitu saja. Menyisahkan 3 tim saja. Kalau kita perhatikan sudah ada Mr. Lima bakalan masuk ke zona berikutnya. Dimana depan udah ada teman-teman dari Island of God. Bersiap aja masuk ke dalam zona. Masih ditungguin aja oleh Red Bull Rebellion. Yang mana kalian dari RBR juga benar-benar kesisa 2 orang, tapi Mr. Home juga udah ngamanin next circle berikutnya, bahkan lebih gampang lagi pastinya. Tapi kali ini kita nggak akan tahu karena zonanya juga udah mulai jalan, bahkan Lord kali ini udah bakal langsung masuk ke next circle berikutnya. Oke, pokoknya Free Firing begitu saja dari Lord bersama dengan Red Bull Rebellion Kelvin dan juga Mr. Home yang tersisa mencoba menyelamatkan dirinya. Ada Ferry cukup sulit dari Relenokat. Kenzo berhasil dapat 1 Lord. Pokoknya Free Firing satu lagi masih mencoba jual beli serangan ke arah Red Bull Rebellion. Masih firing terus, maju ke depan. Lagi-lagi berhasil selamat Henze, tapi di belakang udah ada teman-teman dari EVOS Esports bersiap mengaum di game kalah hari. Dimana kita tahu seperti biasa kalah hari cenderung milik EVOS. Terlihat 4 orang lengkap dari 05 bakal coba melakukan jajak. Pinter banget. Maju ke depan, dimana Henze tumbang. Coba loncat. Berhasil dapat 1. Kenzo cukup sekarat sedikit lagi. Coba loncatin. Mr. Home, Mr. Home melakukan flash play. Satu loncat-loncat refleks luar bagus banget di kanan. Tapi masih dengan cukup percaya dirinya. Dan ternyata itu dia hasil dari kepercayaan diri Red Bull Rebellion. Mr. Home dan juga Kelvin berhasil merasakan EVOS Esports